Umur manusia adalah ditentukan oleh Allah. Umur sekian tahun kali 30, 40 dan seterusnya. Tetapi ada pemikiran di kedokteran bahwa umur manusia itu ditentukan oleh manusia itu sendiri. Karena pola hidupnya atau penyakitnya dan segala macam yang bisa menimpa akibat ketidakhati-hatian atau keteloteran atau apalah pun namanya. Sehingga bisa umur orang itu panjang, bisa setengah panjang, bisa pendek. Jadi umur manusia itu sebetulnya sudah ditetapkan. Ini lagi-lagi bicara tentang takdir, ya sudah ditetapkan sebelum peristiwa itu terjadi, ataukah ditetapkan sambil jalan? Ditetapkan sambil jalan itu artinya tetap saja Allah yang akan mematikan atau mengizinkan untuk hidup, tetapi ada proses usaha perjuangan dari manusia itu untuk menghasilkan apakah umurnya lebih pendek. Kalau dia bunuh diri usia 20 tahun, 30 tahun, ya matilah dia. Karena itu dilarang bunuh diri. Kenapa? Bunuh diri bisa mati sungguhan. Karena memang manusia bisa mengintervensi durasi umurnya menjadi lebih pendek atau lebih panjang. Ya, itu sekali lagi konsisten di pemahaman bahwa takdir itu sesungguhnya berjalan satu, ada yang disebut sebagai qadar. Qadar itu adalah spesifikasi desain saat penciptaan, diberi kapasitas umur, misalnya manusia si A diciptakan oleh Allah dengan kadar umur 100 tahun. Maka seiring dengan itu sel-selnya, jaringan-jaringan selnya, organ-organnya akan memburuk, memburuk, memburuk dan kemudian mengalami kematian. Jantungnya hanya bertahan sampai 100 tahun, ginjalnya 100 tahun, livernya 100 tahun misalnya, atau bisa juga 200 tahun. Kita tidak tahu, belum punya patokan untuk mengukur lifetime atau durasi usia dari organ-organ tubuh kita itu berapa. Tetapi secara definitif atau secara spesifikasi desain tadi, ilmu rekayasa genetika atau ilmu biomolekuler mendapati ada yang disebut sebagai telomere di dalam gen manusia. Di dalam sel ada intinya, di dalam inti ada kromosomnya. Kromosom itu yang menentukan sifat-sifat kemanusiaan kita. Kemudian kromosom itu disusun dari kode-kode DNA, di mana DNA-nya itu adalah perpaduan kombinasi dari molekul-molekul basa, ACGT, adenin, sitosin, guanin, dan timin yang membentuk kode-kode. Jumlah kodenya itu kira-kira ada 3 miliar, 3,2 atau 3,3 miliar kode-kode genetika yang dia menentukan bentuk wujud badan seorang manusia, ya, mulai dari saat pembuahan di dalam rahim, sel telur dibuahi spermatozoa membelah menjadi 2, jadi 4, jadi 8, 16, 32, membentuk kepala, membentuk tangan, membentuk kaki, mata, segala macam yang ada di diri manusia itu dikendalikan dari situ. Dari kode-kode genetika, ya ini dibahas dalam ilmu genomik tentang genom manusia. Nah, yang menarik, DNA itu membentuk pilihan-pilihan kode-kode yang kemudian menjadi kromosom itu tadi. Nah, di kromosom itu, rantai genetika itu, ujungnya ada yang disebut sebagai telomer. Ibaratnya tali sepatu, itu ujungnya ada diikat dengan ya semacam plastik supaya tidak terurai, tidak terburai. Nah, ujung dari kromosom itu ada yang berfungsi semacam itu, menegaskan bahwa proses akan berjalan bukan tanpa batas, ada batasnya dan mengikuti mekanisme yang diperintahkan oleh genetikanya. Ternyata telomer itu adalah stopwatch usia manusia ya atau makhluk hidup. Pada manusia, telomer itu akan memendek seiring dengan berjalannya waktu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, memendek, 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 sampai ketika pendeknya atau panjangnya hanya tinggal 40% dari panjang semula, maka tiba-tiba kacau reaksi-reaksi biokimiawi di dalam kromosom, di dalam genetikanya itu, dan kemudian sel itu memutuskan untuk bunuh diri, apoptosis.
Sel itu bunuh diri dikarenakan telomer yang sudah mencapai batas waktu atau batas panjangnya yang tinggal 40%. Nah, ini yang saya gambarkan tadi. Allah telah menentukan panjang durasi maksimal kapasitas dari usia seseorang berbasis pada telomernya itu. Itu seringkali saya contohkan kayak mainan anak-anak, boneka, anak ayam yang pakai pegas itu, diputer pegasnya, kemudian dilepaskan, tuk 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 tuk, berhenti, mati. Itu adalah batas usia pada manusia yang ditetapkan melalui qadar. Tetapi manusia bisa mengintervensi itu di dalam kehidupannya. Kalau dia memanage hidupnya secara amburadul, maka matilah dia lebih muda dari usia yang seharusnya. Jantungnya soak duluan, ginjalnya soak duluan, livernya, pankreasnya, dan segala macam soak duluan, maka dia mati lebih cepat dari kapasitas usia yang ditetapkan lewat telomer itu. Tetapi kalau dia memanage dengan baik, maka dia akan maksimum berada pada durasi waktu umur yang ditetapkan oleh Allah, di mana telomernya memendek sudah sampai 40%, bunuh dirilah sel-sel jantungnya, sel livernya, sel ginjalnya, organ-organ vitalnya, maka matilah dia. Ya, jadi tidak hitam putih, melainkan ada kombinasi antara ketetapan Allah pada spesifikasi desain saat penciptaan dan manusia diberi keleluasaan ruang untuk melakukan intervensi yang menyebabkan apakah ini memendek ataukah tetap seperti pada kapasitas yang seharusnya.